ibadah. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita minta tuntunan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Seminggu lamanya Engkau sudah menuntun, menyertai, bahkan memberkati kami Tuhan. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami mau ibadah Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami berkenan di hadapan hadirat Bapa. Biarlah dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami Tuhan, Engkau hadir. Dan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua Tuhan. Umat-umat-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau berkati. Nyatakan kemuliaan-Mu. Sukacita melimpah di penghujung tahun 2020 ini Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat Dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah.
Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan, Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama membacakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Dimanapun engkau berada, mari lambaikan tanganmu
katakan sama-sama shalom. Haleluya. Bersukacita hari ini sebab Tuhan Yesus yang kita sembah selalu baik dan selalu baik. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati saudara untuk menyembah Tuhan hari ini, hari yang luar biasa. Dimanapun kau berada, mari fokus sama Tuhan. Kau di rumah, kau dimanapun bersama keluarga, mari sembah Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik, sebab Dia baik untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Bawa hatimu, persembahkan kepada-Nya.
pengharapan kami Tuhan Yesus. Di penghujung tahun ini kami pasti menikmati janji Tuhan yang luar biasa. Kami akan melihat mujizat Tuhan bekerja atas setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpuji Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari engkau semua yang sepakat janji Tuhan pasti digenapi dalam hidupmu. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita katakan yes. Gitu saudara yang kasih. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk di tahun yang baru saudara. Tapi percaya bahwa janji Tuhan, walaupun tinggal beberapa hari lagi, apa yang kau doakan Tuhan akan menjawab. Amin. Imani saudara yang kekasih. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan hari ini saudara yang kekasih. Tetap bersuka cita saudara, sebab sukacita adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Ya Allah yang besar.
Mari sama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Mari tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara bisa menabur buat pekerjaan Tuhan di GBI, di Residen. Saudara bisa transferkan melalui rekening yang sudah ada, atau saudara bisa masukkan ke amplop saudara dan bisa diserahkan kembali ke gereja. Mari siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini sama-sama, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, di mana Tuhan masih menyertai memberkati kami hingga kami berada menikmati berkat-berkat Tuhan di penghujung tahun ini ya Bapa. Bahkan sebentar kami akan belajar, kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau sendiri akan memakai kami ya Bapa
beracaralah, berbicaralah terlebih-lebih di dalam hati kami. Apa yang mau rencana Tuhan dalam kehidupan kami di akhir tahun ini. Berkati hamba-Mu ya Bapa, jamah mulut bibir lidah hamba, supaya perkataan yang keluar dari dalamnya bukan semata-mata dari hamba, tetapi Roh-Mu yang bekerja di dalamnya. Bahkan setiap kami yang mendengarkan, berikan kami telinga seorang murid yang senantiasa mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan atas firman ini. Terima kasih Bapa, kami siap memulai mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tidak terasa kita sudah masuk di akhir bulan di tahun 2020 ini, dan saya mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua dan selamat menyongsong tahun baru 2021, tahun integriti. Saya percaya kita semua masih dalam perlindungannya Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sudah kurang lebih kita 3 bulan belajar bagaimana perjalanan iman dari Ayub. Bagaimana Tuhan mengizinkan iblis untuk menguji iman Ayub dalam setiap proses demi proses yang Ayub lalui. Dan hari ini kita akan belajar dari Ayub pasal yang terakhir, ya, pasal Ayub 42 ayat 1 sampai yang ke-17. Sekali lagi, Ayub 42 ayat 1 sampai yang ke-17. Nanti saudara bisa menyimak, membaca di rumah dari ayat 1 sampai 17. Tetapi saya akan membacakan ayat 1 dan 2, kemudian loncat 5 dan 6, dan terakhir ayat ke-10. Saya akan membacakan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Kemudian kita loncat di ayat ke-5 dan 6. "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Kemudian pindah ke ayat 10. "Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu." Amin. Dan tema firman Tuhan hari ini saya beri judul merendahkan diri sehingga dipulihkan. Merendahkan diri sehingga dipulihkan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat, kita menyimak dari pembacaan tadi, di mana titik balik kehidupan Ayub dimulai dari pengakuannya bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Sekali lagi, titik balik kehidupan Ayub dimulai dari pengakuannya bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Artinya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Di ayat kedua tadi, Ayub mengakuin bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Nah, banyak orang-orang mengatakan bahwa Ayub mengalami kegagalan dalam kehidupannya lewat proses demi proses. Ayub mengalami kegagalan atau pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Banyak yang menyampaikan bahwa salah satu kegagalan tersebut yakni 10 anak kesayangannya itu meninggal. Terus Ayub dikenal sebagai orang yang terkaya di sebelah timur. Semua harta bendanya ludes dengan begitu cepatnya. Belum lagi istrinya yang menghujat dia. Belum sakit penyakit yang kena kepada dia, yang begitu parah yang dialaminya. Nah, meskipun orang-orang mengatakan bahwa Ayub mengalami kegagalan,
dikarenakan penderitaannya, tetapi saya menggarisbawahi bahwa Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Imannya tidak pernah luntur dari setiap apa yang dialaminya. Bahkan terbukti kalau Ayub di pasal yang ke-23, ya, kalau kita melihat Ayub 23 pasal 10, ia dengan yakin bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kalau menurut saya, Ayub tidak merasa kalau dia itu adalah gagal. Tetapi ia memiliki keyakinan kalau Tuhan sedang menguji imannya. Karena kita baca di ayat 23, pasal 23 ayat 10 tadi. Dan mungkin keadaan kita juga saat ini pernah kita mengalami keterpurukan memasuki awal tahun 2020. Apa yang kita sudah planningkan, semuanya kita merasa sia-sia atau kita mengalami yang namanya kegagalan hingga kita mengakhiri tahun 2020 ini. Apakah kita terus merenungi nasib kita? Apakah kita putus asa serta menyalahkan Tuhan? Karena kegagalan itu bukan rencana Tuhan. Bahkan Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan buat anak-anaknya. Tuhan izinkan terjadi kepada kita suatu masalah agar kita tidak menyombongkan diri, agar kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita diminta supaya hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala hal. Apapun itu, bawalah semua persoalan saudara kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Allah adalah sumber pertolongan kita. Allah yang menjadi sumber jawaban yang pasti. Selama ini, ya, kalau kita baca di ayat 5 dan 6, Ayub itu mendengar Allah itu dari kata-kata orang atau dari tradisi-tradisi nenek moyang. Justru melalui pergumulan dan penderitaan Ayub, ia secara langsung berjumpa dengan Allah. Ketika ia sudah berjumpa dengan Allah, kemudian Ayub pun segera mencabut semua gugatannya terhadap Allah. Ia sadar betul, bahkan ia menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan kepada Allah. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, terkadang iman kita ikut-ikutan. Iman kita mulai dari kecil hingga sekarang, karena orang tua kita orang Kristen, kita ikut-ikutan. Kita belum merasakan perjumpaan dengan Allah. Kita belum merasakan hadirat Tuhan turun atas kehidupan kita. Nah, saya mau katakan, kita belajar dari seorang Ayub, ya, bahwa hidupnya bergantung kepada Tuhan. Hidupnya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita lihat penderitaan Ayub, setelah kita baca di pasal yang ke-7 sampai yang terakhir, bagaimana akhir dari cerita Ayub, bahkan di pasal ke-42 ini, Ayub menerima kebahagiaan, di mana Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberikan 2 kali lipat dari apa yang telah hilang dulu dalam kehidupan Ayub. Tuhan membenarkan bahwa karena Ayub memiliki kerendahan hati, dia datang kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, karena ia begitu tergesa-gesa menyalahkan Tuhan. Ia tergesa-gesa menilai Tuhan. Ia memohon ampun kepada Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan sahabat-sahabatnya Ayub? Sahabat-sahabatnya Ayub berada dalam murkanya Tuhan, karena
mereka memiliki pemikiran yang salah tentang Tuhan. Mereka semakin mempersulit keadaan Ayub dengan pemikiran-pemikiran mereka yang salah. Bahkan mereka tidak pernah membangkitkan iman Ayub, tetapi mereka melakukan penghakiman kepada Ayub. Dari pembacaan tadi ada dua hal yang perlu saya garis bawahi. Ya, bagaimana dua hal yang hendak kita perhatikan di akhir cerita daripada ayat ini atau cerita daripada Ayub ini. Yang pertama, kalau kita baca di situ disebutkan Tuhan menyebut Ayub dengan sebutan hambaku. Berkali-kali dikatakan situ Tuhan menyebutkan Ayub sebagai hambaku. Ini memperlihatkan bagaimana kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Sekalipun ia menderita, Tuhan senantiasa senang dengan Ayub. Karena ia di dalam penderitaannya, ia sungguh setia kepada Tuhan. Tuhan menghargai kesetiaan Ayub dalam pergumulannya. Meskipun Ayub mengalami penderitaan, Ayub datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Artinya, Tuhan mengangkat Ayub sebagai imam di antara sahabat-sahabatnya. Ya, kalau kita baca di ayat tadi, sahabat-sahabatnya mengalami murka Tuhan. Sahabat-sahabatnya begitu berdosa menyalahkan Tuhan. Tetapi lewat doa Ayub, sahabat-sahabatnya dipulihkan oleh Tuhan. Jika kita melihat kisah sebelumnya, bagaimana Ayub sempat marah kepada sahabat-sahabatnya. Ya, kalau kita baca di Ayub 16 ayat 20, ada kata-kata di sini dikatakan, penghibur sialan kamu semua. Penghibur sialan kamu semua. Ada kata-kata seperti itu. Artinya Ayub sempat kesal, sempat jengkel kepada sahabat-sahabatnya. Nah, kalau saya lihat, niat sahabat-sahabatnya mungkin untuk menguatkan Ayub. Tetapi penghiburannya justru dalam bentuk penghakiman, menyalahkan. Seperti itu. Sehingga Tuhan murka kepada sahabat-sahabat Ayub. Tuhan hanya akan meluputkan sahabat-sahabatnya Ayub jika mereka membawa persembahan kepada Tuhan dan doa melalui Ayub. Oleh sebab itu, Ayub yang diangkat menjadi imam penerus untuk kepada Tuhan, untuk dekat kepada Tuhan. Disinilah ujian yang terakhir yang Ayub alamin. Bagaimana Ayub benar-benar layak disebut hamba Allah. Ayub disebut sebagai hamba Tuhan yang mampu memaafkan, yang mampu mengampuni, dan dia berdoa bagi orang lain atau sahabat-sahabatnya sehingga Tuhan memulihkannya. Ia tidak pernah mengingat-ingat apa yang dilakukan sahabatnya. Walaupun Ayub itu mengalami sakit hati, walaupun Ayub sempat kesal, tetapi Ayub tidak mengingat-ingatnya. Ayub senantiasa mengampuni, memaafkan sahabat-sahabatnya. Sehingga lewat pengampunan, lewat doa, Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pengampunan dan mendoakan sahabat-sahabatnya merupakan kesenangannya Tuhan. Sahabat-sahabat Ayub juga mau merendahkan diri, bahkan mengakui kesalahannya, sehingga sahabat-sahabatnya juga dipulihkan. Tuhan memulihkan, bahkan menggandakan apa yang sempat hilang dalam kehidupan Ayub. Ya, kalau kita baca tadi itu, ya, Tuhan melipat gandakan kekayaannya. Ayub diberi umur panjang hingga 140 tahun. Ia diberkati dengan anak cucu yang cakep dan cantik-cantik. Ya, kalau kita baca di ayat tersebut, bahkan dia memiliki
4 generasi keturunan, sempat menikmati 4 generasi keturunannya. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga bisa belajar seperti kehidupan Ayub selama 3 bulan kita mengikuti perjalanan kisah Ayub ini? Di mana saat kondisi pandemi seperti ini, pekerjaan kita, usaha kita, ya, bahkan apa yang kita rencanakan untuk memasuki tahun 2020, kita merasakan ada kegagalan. Kita merasa tidak sesuai apa yang kita harapkan. Apakah kita menyalahkan kondisi? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Bahkan kita sakit hati, kita tidak mau datang beribadah ke rumah Tuhan. Walaupun memang masa pandemi, kita tidak bisa mengikuti atau tidak mau mengikuti ibadah online. Bahkan doa-doa kita terkadang kita batasin. Kita sudah mulai malas, tidak mau bangun pagi, tidak mau renungan. Kita sakit hati. Nah, untuk memasukin tahun baru, inilah kesempatan kita. Biar hidup kita seperti Ayub, hidup kita dipulihkan. Semua masalah-masalah kita, termasuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, hari inilah waktunya pengampunan. Kita mengampunin sahabat-sahabat kita. Mungkin menurut kita ada sahabat-sahabat kita itu menyakitkan hati kita, tidak membangun, tidak memberikan spirit untuk usaha kita, bisnis kita, keluarga, rumah tangga kita. Tetapi inilah waktunya melakukan pengampunan. Karena kita tahu, ketika kita memberi pengampunan, hidup kita dipulihkan, rumah tangga kita dipulihkan, usaha kita, bisnis kita dipulihkan. Apalagi tahun 2021 merupakan tahun integrity. Di situ diminta konsistensi kita untuk intim bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita mau masuk tahun 2021 dengan integrity, konsistensi kita? Kalau kita membawa luka lama, tidak mengampuni, bagaimana kita mau fokus kepada Tuhan? Kita mau belajar seperti Ayub. Ia mengampuni sahabat-sahabatnya. Ia sadar selama ini apa yang dia dengar Allah itu dari orang, dari tradisi. Saat ia mengalami penderitaan, ia benar-benar merasakan perjumpaannya dengan Allah. Iman Ayub luar biasa, kesetiaannya Ayub luar biasa. Sebab itu Ayub datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri. Ia minta pengampunan kepada Tuhan, mendoakan sahabat-sahabatnya, sehingga hidupnya dipulihkan. Saya mengajak saudara, kalau dulu saya ingat beda kaca besar, saya sedikit ini kaca besar mobil dengan kaca spion. Kenapa orang lebih memandang kaca yang besar dibanding kaca spion? Kalau kaca spion itu sedikit-sedikit, hanya sekilas. Nah, kalau melihat kaca besar, di depan kita ada tujuan hidup yang pasti. Untuk masuk ke tujuan hidup yang pasti, kita sekali-sekali boleh melihat kesalahan-kesalahan kita lewat kaca spion tadi, agar tidak terulang. Tetapi ketika kita melihat kaca spion terus, yang kecil, tanpa melihat tujuan kaca besar tersebut, yang ada apa? Yang ada adalah celaka, yang ada adalah kegagalan sampai tujuan. Nah, saya mau mengajak saudara-saudara semua, kita boleh belajar memandang fokus ke depan, meninggalkan semua masalah-masalah yang ada di belakang. Kita boleh belajar mengampuni suami kita, mengampuni istri kita, mengampuni anak-anak, saudara-saudara kita sekalian. Kita bawa mereka di dalam doa seperti Ayub ajarkan. Ia mendoakan sahabat-sahabatnya sehingga sahabat-sahabatnya dipulihkan. Keluarga kita, suami, istri, anak-anak, bahkan saudara-saudara kita dipulihkan sehingga memasuki tahun 2021 hidup kita juga dipulihkan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya bawakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu,
Firman yang mengajar kami agar kami boleh belajar merendahkan diri kami ya Bapa untuk memasuki tahun 2021 sehingga hidup kami di 2021 dipulihkan. Kami mau berdoa, Tuhan, mari Engkau bekerja di dalam hati kami, di dalam pikiran kami agar kami benar-benar fokus kepada Tuhan. Kami setia, kami boleh belajar seperti hamba-Mu Ayub yang senantiasa setia apapun permasalahan yang kami boleh hadapi, tetapi kami tetap fokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati hamba yang sudah selesai membawakan firman Tuhan. Hamba tidak dapat membawanya lebih sempurna, tetapi hamba percaya Tuhan lebih menyempurnakan lagi setiap ucapan pembicaraan hamba ini. Biar setiap kami yang mendengarkan, kami diberi roh pengertian, bahkan kami bisa lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari Minggu ini. Seminggu lamanya Engkau sudah menuntun, menyertai, bahkan memberkati kami semua umat-umat-Mu Tuhan. GB Grand Resident. Terima kasih Bapa buat waktu yang indah kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau terus nyatakan kemuliaan-Mu, bahkan Engkau hadir di setiap rumah tangga umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan yang sudah ditabur di tempat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan firman-Mu juga kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gembala kami di tempat ini, PDM Nathan Karangan, berkati bersama dengan keluarga. Engkau terus nyatakan kemuliaan-Mu Bapa, sehingga pengembalaannya Bapa semakin banyak jiwa-jiwa dipulihkan, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, terutama di daerah Setu dan sekitarnya Bapa. Ada 11 desa di Setu Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu ada waktunya Engkau akan memberikan kepada kami jemaat yang luar biasa Bapa. Terima kasih Bapa, berkati juga semua para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian hari ini Tuhan. Kau berkati mereka. Apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Jemaat-jemaat yang setia beribadah secara online Tuhan, berkati mereka Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Dan kami percaya Tuhan, yang sakit Engkau sudah sembuhkan secara sempurna. Yang terbeban berat Engkau angkat segala beban mereka. Yang kekurangan Engkau cukupkan, karena Engkau Jehovah Jireh. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-Mu GBI Grand Resident Tuhan. Tanda-tanda heran senantiasa menyertai gereja-Mu Bapa, sehingga gereja-Mu GBI Grand Resident boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Juga kami mau berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo bersama keluarga dan keempat wakilnya. Tuhan berkati. Dan kami juga mau berdoa untuk gembala rayon kami, Bapak Pendeta Dr. Andi Markus MTH bersama keluarga dan keempat wakilnya. Tuhan berkati. Berkati Bekasi Bapak. Umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Biarlah usaha pekerjaan mereka juga Tuhan berkati. Biar rayon 18 dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Bapa. Tanda-tanda heran juga senantiasa menyertai gembala rayon kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Kau berkati. Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi bersama dengan wakilnya, Tuhan Kau berkati. Dan para jajaran menterinya, Tuhan Kau berkati. Biarlah Indonesia dipulihkan, Indonesia dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena biji mata-Mu ada di Indonesia, Engkau akan menyatakan kemuliaan bagi Indonesia Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati semua para umat-umat-Mu yang ada di Indonesia Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita selesaikan ibadah online ini, buka hati saudara, angkat tangan saudara, sebagai tanda iman akan menerima berkat dari Allah Bapa. Berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas jemaat semua, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya sama-sama katakan,
Amin.